Papa, Mama, dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, 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 mantap. Ya, adik-adik sekalian dan kakak Agus, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih melalui ibadah online, tapi tidak menyurutkan sukacita kita untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, bangkit berdiri, mari kita menyanyi kakak Agus dan adik-adik memuji Tuhan selalu. 1, 2, 3. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, di mana ya Tuhan Engkau telah memberkati kami dari sepanjang tidur kami semalam hingga kami boleh bangun pagi ini dengan penuh semangat. Ya Bapa dalam sorga, saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu bersiap dan memasuki ibadah pagi ini. Kiranya ibadah kami ini dapat jalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Inilah kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan sekali lagi dengan pujian saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Ya, oke Kakak Agus. Ya. 1, 2, 3. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia basuh dosaku. Saya dalam luar atas bawah selalu gembira. Ya adik-adik, minggu lalu kita memiliki ayat hafalan. Oleh karena itu, mari kita menyaksikan teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan yang diberikan pada minggu lalu. Ini dia. Mazmur 30 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Amin. Mazmur 30 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Amin. Mazmur 30 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Amin. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Amin. Ya, adik-adik, itu tadi teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan pada minggu lalu, dan kita semua harap untuk bisa menghafal ayat hafalan yang akan diberikan pada hari ini untuk dihafalkan minggu depan. Nah, adik-adik masuk dalam pelayan firman Tuhan. Itu mari kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab,
baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Rita Susanti, dan kepada Kakak Susanti kami persilahkan. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami semua, memelihara kami, sehingga saat ini Tuhan, kami masih boleh Kau perkenankan untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita akan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami, berkati kami semua Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dan boleh kami pahami, terlebih kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Adapun firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 19. Judul cerita firman Tuhan pada pagi ini adik-adik, Elisa menolong Panglima Naaman. Elisa menolong Panglima Naaman. Nah, adik-adik, siapakah Panglima Naaman? Panglima Naaman adalah seorang panglima perang dari kerajaan Aram. Panglima Naaman ini sangat gagah berani. Setiap kali ia pergi berperang, maka ia akan memenangkan peperangan itu atas pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi Panglima Naaman. Tapi adik-adik, pada suatu hari Panglima Naaman menderita sakit kusta. Ia sangat bersedih karena tidak seorang pun tabib atau dokter di kerajaan Aram yang bisa menyembuhkan dia. Nah, adik-adik, siapa yang dapat menyembuhkan Panglima Naaman dan bagaimana Panglima Naaman bisa sembuh? Marilah adik-adik kita saksikan tayangan berikut ini. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Nahaman. Suatu hari, Nahaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Nahaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Nahaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Nahaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor.
Tiba-tiba, para prajurit Nahaman memohon agar Panglima Nahaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Nahaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Nahaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Nahaman semuanya hilang. Nahaman telah sembuh. Nahaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Nahaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Nah adik-adik, setelah kalian menyaksikan tayangan cerita Alkitab kita, nah apa yang adik-adik bisa pelajari dari cerita firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, adik-adik, ketika kita sakit, maka marilah kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk kesembuhan kita. Sebagaimana Panglima Naaman mengikuti petunjuk Nabi Elisa, maka hendaknya kita juga taat untuk mengikuti nasihat dan petunjuk dari orang-orang yang merawat kita. Apakah mereka keluarga kita, ayah, ibu, mungkin juga tante, nenek, kakek, atau siapapun yang merawat kita, dokter, perawat. Marilah kita mengikuti petunjuk kesembuhan yang mereka berikan. Dengan senantiasa rajin minum obat ketika kita sakit, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Ya, terlebih adik-adik saat ini kita masih berada di masa-masa pandemi COVID-19, marilah kita senantiasa taat dan setia untuk mengikuti protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada saat ini, dan kiranya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita, sehingga berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan Alkitab kita untuk minggu depan terambil dari kitab Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita ulangi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Iya adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah kedengaran bagi kita semua. Dan tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dan kita puji Tuhan dari ucap syukur pada Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Sekali lagi. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Iya, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat kepada Ibu Rita Susanti. Kami persilahkan. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, duduk dengan tenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus telah menyertai dan menuntun kami. Tuhan Yesus, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat
teman-teman kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus kiranya sembuhkan. Bahkan teman-teman kami yang mungkin dalam pergumulan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus, Engkau kiranya menilik mereka Tuhan, dan Engkau hadir untuk membawa kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keadaan dunia pada saat ini. Kami masih berada di dalam pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, tolong kami semua, lindungi kami Tuhan, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh terhindar dari mara bahaya di dalam permainan kami, bahkan di dalam aktivitas kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, bahkan kakak pembimbing, orang tua. Biarlah Tuhan memberkati kami, pelihara kami, biar minggu depan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan adik-adik duduk kembali. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai, memelihara, membimbing kita semua. Amin. Adik-adik selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya Kakak Deborah ya, dan selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak dan tetap semangat, tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dah.